Jadi pernyataan-pernyataan beliau yang berani dan kemudian hasil-hasil KTT yang demikian sangat berani. Saking beraninya kemudian malah kayaknya ada yang melakukan intervensi sehingga kemudian juru bicara istana Pak Johan Budi membuat sebuah tafsir yang saya sebut tafsir Bain. Dia menyampaikan Bain masuk dengan embargo adalah embargo kebijaksanaan. Di mana ada di dunia namanya kok embargo kebijaksanaan? Nggak ada. Kebijaksanaan itu ditolak, diceling. Gitu. Kalau dia di embargo itu di mana-mana di dunia juga barang, produk. Dan itulah yang secara tekstual dikatakan. Kemarin saya diminta untuk mengikuti konferensi internasional tentang Palestina, konferensi parlemen internasional tentang dukungan terhadap Palestina, diselenggarakan di Gaza. Tapi karena mereka tahu bahwa kita tidak mungkin ke Gaza karena faktor-faktor. Saya dulu masuk ke Gaza dan alhamdulillah kita bisa masuk dan keluar dengan selamat. Saya waktu itu menghitung dengan sangat cermat bahwa insya Allah kita akan bisa masuk dengan selamat dan keluar dengan selamat karena saya membawa serta ketua DPR. Waktu itu saya ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen 2011 yang lalu. Kita bisa masuk, tapi ketika kita akan masuk pada waktu itu di SMS banyak sekali informasi, di Running TV juga muncul bahwa tadi malam Gaza diserang habis-habisan oleh Israel dari utara dan dari selatan. Gaza utara dan Gaza selatan. Nah, kita udah masuk di bus, sudah masuk ke Gaza. Kan baru ribut kan? Nah, termasuk yang bermasalahkan Pak Sidarto dan Nusroto yang kemarin di Mata Najwa yang wakil ketua saya pada waktu di PKSAP dan ketua MPR setelah Pak Taufik Mas meninggal. Karena udah khawatir kalau nanti Israel nyerang lagi bagaimana kita? Saya kemudian berdiri sebagai ketua PKSAP, sampaikan kawan-kawan, kita waktu ada 25 anggota DPR dan ketua DPR. Sampaikan begini deh, kalau babnya meninggal mati itu namanya takdir. Dan banyak saja kawan kita yang sudah mati di DPR. Ada yang lagi sidang kena serangan jantung, ada yang main futsal setelah itu meninggal, ada yang lagi main golf meninggal. Jadi kalau namanya takdir di DPR juga kita bisa meninggal. Tapi kalau takdir kita meninggalnya matinya di Gaza, insya Allah dengan niat yang baik kita akan mati syahid. Kalau kita mati syahid, maka bidadari yang akan menerima kita di surga nanti tidak kurang dari 70 bidadari. Alhamdulillah, kemudian semangat ada Pak Darto langsung berdiri, Pak Hidayat, wah luar biasa itu. Tapi 70 itu banyak kan Pak Hidayat. Saya minta DP-nya di dunia ini satu saja, boleh nggak? Minta DP gitu. Jadi ya ala kulli hal kita masuk dan kita keluar lagi selamat. Karena ya dalam hitung-hitungan manusiawi saya nggak mungkin Israel sejahat apa pun dia nggak mungkin berani nyerang konvoinya ketua DPR, nggak mungkin. Itu sebuah bunuh diri yang luar biasa. Dan saya mengatakan sekali lagi bahwa kepercayaan semacam ini jalan terus dan menghadirkan beragam kreasi-kreasi yang sangat positif. Ketika kita di DPR secara tegas ketua Presiden Partai juga menyampaikan demikian. Bahkan DPTP menegaskan tentang kita menolak melanjutkan pembahasan RUU tentang KPK karena kita melihat bahwa jelas di situ ada kondisi ketidakseriusan. Karena pertanyaan ini kan untuk pencitraan lagi nantinya, untuk jadikan beliau sebagai tokoh sang dewa yang menyelamatkan semuanya. Karena nggak mungkin ini akan lanjut pembahasan ini. Kita sudah batas dari awal bertanya, ini akan sesuatu yang berakhirnya nanti akan menjebak DPR untuk semakin didolimi. Jadi kita tidak lupa tentang bagaimana pendoliman terhadap PKS. Dan saya pasti amat sangat tidak lupa karena yang berhadapan langsung itu waktu itu adalah kami hanya bertiga waktu itu ketika Ustaz Lutfi diambil. Karena KPK minta agar hanya ada 3 orang saja, hanya Ustaz Lutfi, dan dia minta saya dan saat ini sedang mendampingi. Kami bertiga ada di situ. Dan saat mereka datang dan akan mengambil Ustaz Lutfi, saya bertanya, mana surat penugasan? KPK surat penugasan. That's okay. Dia bilang kami sudah menentukan pengacara atau beliau kan Pak Ustaz Lutfi harus didampingi oleh pengacara. Ya.
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.